Nggih, alit-alit sareng sami, Om Swastiastu, Punapi Gatra, dumugi sami becik nggih, sehat sakeluarga. Nggih, Bapak jagi ngicenen penyawis utawi jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah anak-anak sampaikan di forum diskusi di Classroom ya, mengenai pidato utawi pidarte bahasa Bali. Ya, mohon maaf sebelumnya karena pada saat pembelajaran kemarin kita tidak bisa menggunakan Zoom semuanya, cuman beberapa kelas saja yang bisa menggunakan Zoom ya karena keterbatasan dari limit waktu yang Bapak gunakan di Zoom dan waktu pembelajaran juga. Jadi terbentur waktu, mudah-mudahan nanti untuk berikutnya kita bergantian bisa bertemu di Zoom dan Bapak bisa menjelaskan materi melalui Zoom. Oke, alit-alit ya anak-anak, pidarte punike ya lagi sekali Bapak jelaskan itu adalah sebuah pemikiran yang disampaikan di depan orang banyak. Nggih, daging pikayun saneka daring ajeng anak sarang akeh yang memiliki tujuan agar apa yang disampaikan itu dapat dipahami dan juga dapat dilaksanakan oleh orang yang mendengar. Nah, berikutnya adapun tata cara untuk membuat pidato. Ya, ini yang perlu anak-anak perhatikan. Apa saja sih yang harus ada dalam pidato tersebut? Ya, yang pertama ada tema anak-anak. Jadi anak-anak tentukan temanya tentang apa. Ya, tentang hari kemerdekaan kah atau seperti apa yang seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Atau tentang wabah penyakit yang sedang ada pada saat ini. Setelah itu baru anak-anak buat judul. Nah, judul contohnya kalau tentang wabah penyakit anak-anak bisa buat judul seperti pengelima COVID-19 ring warse duang tali duang dase. Nah, seperti itu judulnya. Setelah itu baru ada pemahabah, ini pembukaan. Apa saja yang ada pada pembukaan? Antara lain yang pertama pengastungkare, panganjali. Salam pembuka Om Swastiastu. Setelah itu ada rasa pangayu bahagia, rasa puji syukur ya, ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, terus pada saat keadaan yang sangat baik dan dihadiri oleh banyak tamu undangan, dan ucapan terima kasih atas kehadiran dari para penonton. Nah, selanjutnya barulah anak-anak menyampaikan di sana judul dari pidato tersebut. Nah, selanjutnya ada isi daging pidarte. Nah, apa saja isinya? Ya, isinya tentunya harus sesuai dengan tujuan dari pidato tersebut dan tentunya tidak terlepas dari tema yang sudah ditentukan ya. Tentang jumlah paragraf yang ada dalam pidato itu tidak ditentukan anak-anak, yang ditentukan adalah bagian-bagian ini. Setelah isi barulah ada pemuput utawi penyindap penutup. Nah, apa saja isinya? Ya, yang pertama adalah ucapan terima kasih karena sudah menyaksikan atau mendengarkan pidato yang telah anak-anak sampaikan. Yang kedua, permohonan maaf, pengampura, lunas pengampura. Jadi apabila ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan di hati para penonton atau pendengar, maka kita mengucapkan permohonan maaf. Setelah itu baru nyutetang menyimpulkan apa isi pidato itu dan apa tujuannya secara singkat sehingga bisa dipahami oleh pendengar. Nah, berikutnya terakhir baru sindap atau tutup dengan salam paramesanti. Ya, sawireh niki pidarte ngangge bahasa Bali. Nggih, selanturnya nih. Wenten agam-agaman ketika sano pidarte, seperti apa membawakan pidato tersebut? Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah wicara. Wicara itu adalah kepandaian kita mengolah kata sehingga topik yang kita bawakan itu sesuai dengan temanya. Ya, apa yang kita sampaikan sesuai dengan temanya biar nggak jauh lepas daripada tema. Yang kedua wirama, pastinya suara kita harus jelas anak-anak didengar oleh penonton. Nggih, ngeninin ini vokal intonasi suara. Selanturnya ini wenten wirase. Bagaimana caranya agar anak-anak itu membawakan pidato, penonton atau pendengar itu bisa merasakan apa isi dari pidato tersebut. Setelah itu ada wirage. Wirage ini cara membawakan dengan ekspresi atau laras atau gerak tubuh anak-anak. Jadi tangan, ekspresi muka itu sesuai dengan apa yang anak-anak bawakan. Dan terakhir ada wasate. Wasate itu kesinambungan antara apa yang kita sampaikan, apa yang kita pikirkan dengan olah tubuh wirage. Jadi pada saat kita mengatakan kecil, jangan seolah-olah gerak tubuh kita
mengisyaratkan besar, begitu seterusnya. Nah, selain kata pidato atau pidato dalam bahasa Bali itu ada beberapa contoh. Antara lain yang pertama Dharma Wacana. Anak-anak pasti sering mendengar Dharma Wacana, berasal dari kata Dharma dan Wacana, yaitu publik bagan atau pembicaraan bebawasan pidato di depan orang banyak yang isinya tentang sastra atau agama. Nah, berikutnya ada Sembrama Wacana. Sembrama artinya penyambut. Ya, ini bebawasan pidato sanekodar oleh penyanggara tamu atau penyambut tamu pada saat orang pernikahan atau ulang tahun atau acara-acara seminar tertentu. Nah, selanjutnya ada Dharma Tula. Nggih, Dharma Tula ini diskusi anak-anak. Jadi kalau anak-anak orang Bali pasti sering melihat di Banjar, orang tuanya anak-anak sering kumpul atau diskusi. Atau biasanya anak-anak dengar atau dengan sebutan itu sangkep atau peparuman. Ya, biasa peparuman di Banjar. Nah, itu membicarakan sesuatu yang penting. Nah, berikutnya wenten Widya Tula, berasal dari kata widya yang artinya pengetahuan. Jadi Widya Tula ini adalah publik bagan utawi bebawasan sanengeninin inde ilmu pengetahuan ya tentang pembelajaran. Nah, seperti seminar dan yang lain-lain ya, pengarahan tentang ilmu pengetahuan. Berikutnya wenten Dharma Swaka. Nggih, mawit saking kruna swaka utawi perjanjian keswaka yang disepakati. Jadi anak-anak Dharma Swaka ini adalah bebawasan tentang suatu yang disepakati. Contohnya yaitu seperti pada saat bebawasan orang pernikahan. Jadi ada kesepakatan di sana antara dua keluarga tentang tata cara pernikahan dan seperti apa mas kawinnya dan segala macamnya. Dan terakhir wenten atur piuning, ya pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Jadi biasanya dilaksanakan pada saat di pura anak-anak, dudonan acara. Jadi disampaikan tentang susunan acara mentelinggih atau acara persembahyangan dalam hari-hari besar. Nah, seperti itu. Jadi ada susunannya disampaikan oleh panitia penyelenggara. Itu yang disebut dengan atur piuning. Anggi alit-alit asa punika taler penyawis saking pitaken-pitaken sane sampun kaunggahang ring classroom. Nggih, suksema atur Bapak ring alit-alit sampun aktif ring diskusi ring classroom. Nggih. Yening wenten pitaken malih malih bos presiden malih ketakenang ring grup WA nggih alit-alit kelas 8 niki. Nggih, selanturnya nih alit-alit ngarianin ya mengerjakan tugas kuis nanti Bapak akan taruh di classroom. Ya, tolong diingat lagi ada kata sandinya. Ya, kata sandinya sudah ada di video minggu lalu. Kalau anak-anak nggak menyimak videonya, maka anak-anak nggak tahu kata sandinya, sehingga tidak bisa mengerjakan soal kuis pada hari ini. Anggi hasil punika, puputang Bapak untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.